Oke. Ya, terima kasih. Jadi, kita kan nanti mau belajar bikin, apa ya, tugas akhir gitu. Harapannya ini kan teman-teman semester 6 ya? Eh, 5, Bu. semester 5. Teman-teman semester 5. Jadi kan nanti di semester 6 itu teman-teman kan akan KP ya. Nah, harapannya ketika KP, itu teman-teman sudah bisa menulis gitu, menulis, dengan persyaratan minimal lah, paling nggak bisa atau layak dibaca gitu loh. Nah, eee, nanti teman-teman di sini belajar nulis tugas akhir. Jadi, teman-teman akan dikenalkan dengan, panduan penulisan tugas akhir yang ada di, webnya prodi. Jadi nanti silahkan diakses ya teman-teman. Di sana ada panduan, apa namanya, penulisan skripsi atau panduan penulisan tugas akhir. Itu teman-teman nanti menulis berdasarkan panduan itu. Nah, panduannya ada di web prodi biologi, nanti silahkan dilihat, terus di-download, terus itu jadi acuan teman-teman. Oke, ini saya sambil ini ada berapa? 25 ya? Oh, udah datang, alhamdulillah. Oke, ini saya screenshot. Jadi yang sekarang ini nanti akan saya rekap di anu ya, apa namanya, portal. Jadi sekarang kan presensinya saya nggak kasih ke teman-teman, tapi saya ngisi presensi lewat portal. Jadi nanti yang barusan saya screenshot, ini yang akan saya masukkan. Jadi dari 30, ini yang datang 25, ya. Oke, saya share screen ya, sebentar. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang teman-teman boleh off cam kalau ingin off cam. Kalau mau on cam lebih baik, terima kasih. Nah, jadi insya Allah kita akan ini yang membahas mengenai penulisan karya ilmiah. Ini nanti sebenarnya pengampunya ada 3, ada Bu Nurul, ada Pak Iksan, sama ada saya. Tapi ini di-assign per kelas ya, teman-teman. Bu Siska di rumahnya mati listrik. Oke, enggak. Siska itu beda sama Tasya ya? Siska berarti nggak datang? Iya, Bu, Siska nggak join tadi, joinnya trouble terus katanya. Oke. Nanti biar ikut lewat ini ya, lewat rekaman nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, yang di semester ini sebentar sebelum masuk ke kuliahnya ya. Jadi kemarin saya mengevaluasi perkuliahan saya sendiri. Jadi selama berapa nih? Berarti udah masuk tahun kedua ya. Tahun kedua pandemi ini ketika kuliah itu full asinkron, ternyata capaian yang kami inginkan untuk mata kuliah itu tidak tercapai gitu. Teman-teman mungkin juga merasa sama ya, tidak kurang maksimal gitu dibandingkan kalau teman-teman kuliah secara sinkron. Dibandingkan tatap muka, apalagi ya tatap muka waktu ke kampus. Ya, saya sebenarnya rindu tatap muka di kampus, semoga kita bisa kembali ke metode pembelajaran seperti itu. Nah, jadi harapannya sebisa mungkin saya akan melaksanakan perkuliahan sinkron, dan di perkuliahan sinkron ini nanti akan ada kuis-kuis teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya ada gangguan, ada apa kayak gitu yang nggak bisa ikut kuliah sinkron, itu akan kehilangan itu ya nilai kuis. Cuma nggak apa-apa karena nilai kuis nggak akan ini ya, kuis nggak akan dilakukan cuma sekali insya Allah, karena kita sebelum dan setelah UTS full saya bersamai, jadi insya Allah misalnya kalian nggak ikut kuis sekali pun nggak apa-apa. Gitu. Kembali lagi, ini tim pengajarnya ada 3, ada Bu Nurul, ada Pak Iksan, ada saya. Nah, kita di-assign di kelas yang berbeda. Gitu. Jadi materinya sebelum UTS, ini sebenarnya materinya nih, apa ya, ini pemanis aja gitu. Sebenarnya yang mau kita pelajari itu pendahuluan dulu ya, kita mau membahas sedikit karya ilmiah itu sebenarnya apa gitu ya. Terus nanti teman-teman akan menyusun mulai dari bab 1, pendahuluan. Nih ya, bab 1 pendahuluan. Terus nanti kalian akan menyusun tinjauan pustaka, bab 2,
Terus nanti kalian akan menyusun metodologi penelitian bab 3. Nah, nanti 3 bab ini yang akan menjadi UTS kalian. Jadi kalian nggak akan ada ujian, tapi kalian mengumpulkan karya tulis ini tadi. Jadi ibaratnya proposalnya gitu ya. Jadi kalian bikin dari bab 1 sampai bab 3 itu yang akan jadi nilai UTS kalian. Terus materi yang setelah UTS ini ada hasil ya bab 4, terus nanti hasil sama pembahasan sih bab 4, kemudian nanti ada kesimpulan dan saran, terus penyusunan daftar pustaka. Nah, ini yang setelah UTS ini, tapi di total ya jadinya. Tadi kan ini sampai bab 3 yang sebelumnya. Sampai bab 3, terus setelah UTS kalian lanjutin lagi bab 4, bab 5, daftar pustaka. Kalau ada lampiran, pasti lampiran. Jadi nanti yang jadi nilai UAS itu adalah laporan tugas akhir teman-teman dari bab 1, dari abstrak sampai ke daftar pustaka atau lampiran. Sampai sini ada pertanyaan? Langsung open mic, nggak apa-apa. Nggak ada ya? Oke. Oke, jadi ini adalah aspek penilaiannya, nanti UAS-nya 30%, UTS-nya 30%. Nah, UAS sama UTS ini tadi ya, kalau yang UTS itu sampai bab 3, kalau UAS-nya berarti dari abstrak, dari cover malahan ya, dari cover sampai daftar pustaka atau lampiran. Itu 30%. Terus tugas ini nanti 20%, kuis, terus nanti 15%, kemudian ada kehadiran 5%, totalnya 100%. Nah, sekarang kita lihat dulu sebentar mengenai karya ilmiah ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Jadi karya ilmiah itu, ini adalah sebuah karya yang disusun, itu berdasarkan pernyataan, gagasan gitu ya, yang orisinil. Jadi kita punya ide, kemudian kita tuangkan ide itu dalam bentuk proposal, kita buat latar belakang itu mencakup kenapa sih kita mau penelitian itu, apa yang melandasi kita ingin penelitian itu gitu. Jadinya yang namanya penelitian tuh nggak boleh asal-asalan teman-teman. Jadi kita harus punya basis yang kuat. Kenapa gitu? Karena kebanyakan penelitian itu pasti butuh funding ya. Semua penelitian butuh funding. Tinggal fundingnya besar atau kecil. Nah, kalau penelitian kalian itu penelitian skala besar, berarti butuh funding yang besar, butuh sumber dana yang besar. Nah, sumber dana yang besar itu apakah datang dari dompet kalian sendiri? Kan enggak ya. Kita biasanya akan nyari grant proposal gitu. Jadi kita mencari institusi atau lembaga yang akan memberikan funding atau memberikan dana untuk penelitian kita. Syaratnya apa? Kita ngasih proposal. Nah, dalam proposal itu ada bab 1 sampai bab 3 ya, mulai dari pendahuluan sampai dengan metode. Nah, di bagian pendahuluan isinya itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan seterusnya, itu harus jelas. Latar belakang ini harus jelas, karena ini yang merupakan basis kenapa kamu mau melakukan penelitian ini, dan ini menjadi poin penilaian bagi si pemberi dana, apakah dia akan memberikan dana pada kalian atau enggak, kayak gitu. Jadi dia lihat kepentingan penelitian ini apa sih, emang kalau penelitian ini dilakukan, manfaatnya apa buat dia sebagai fundingnya, sebagai pemberi dananya, buat masyarakat, buat komunitas akademik itu pentingnya apa gitu. Jadi bikin penelitian tuh nggak boleh asal gitu ya. Kita memang harus punya prinsip, punya landasan yang kuat. Kenapa penelitian itu perlu dilakukan seperti itu. Nah, pada penelitian itu juga akan menyajikan data dan fakta hasil penelitian kalian. Jadi kalau kalian penelitian itu nanti kalian pasti akan mengumpulkan data yang jelas. Pokok dari penelitian itu adalah data. Data itu nanti akan diolah menjadi sebuah informasi yang bisa diterima publik. Kenapa begitu? Karena nggak semua orang paham ya kalau baca artikel ilmiah aja deh. Kalian misalnya, saya minta tolong teman-teman cari artikel ilmiah dari jurnal tertentu gitu. Kan nggak semua orang paham ya, gimana nggak semua orang tuh bisa membaca artikel ilmiah gitu. Jadi data itu
harus diolah dulu supaya informasinya bisa diterima semua kalangan gitu. Kalau kalangan akademisi, oke, dia bacanya dari artikel ilmiah yang diambil dari jurnal-jurnal. Tapi kalau misalnya apa ya, bapak ibu kita misalnya, bapak ibu saya guru kayak gitu. Kalau diminta baca artikel ilmiah mungkin udah nggak nyampe lagi kan karena udah sepuh. Terus juga udah bukan apa ya, udah bukan masanya lagi kayak gitu. Jadi kalau beliau harus mendapatkan informasi yang lebih apa ya, lebih santai gitu ya, misalnya dari artikel ilmiah populer dari koran kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa data-data mentah yang kalian koleksi dari penelitian tadi itu harus diolah supaya menjadi informasi yang bisa ditangkap oleh semua kalangan. Nah, terus sistematik. Yang namanya penelitian itu harus sistematik. Kenapa harus sistematik? Terutama kita di penelitian biologi, teman-teman. Karena penelitian biologi ini kebanyakan penelitian eksperimen ya. Penelitian eksperimen itu sangat-sangat berbeda dengan penelitian sosial. Kenapa beda? Kalau di penelitian eksperimen, terutama di soal metode ya, metode itu udah harus dibuat sedemikian rupa sehingga kalian nggak boleh melompati urutan. Misalnya, kalian mau penelitian pakai tikus. Judul penelitiannya ini adalah efek ekstrak etanol, misalnya daun pepaya terhadap kadar gula darah tikus. Judulnya misalnya itu ya, efek ekstrak etanol daun pepaya pada kadar gula darah tikus. Nah, yang pertama, kalian harus cari tikusnya. Terus kalian harus aklimatisasi tikusnya. Kemudian kalian harus cari, ini mengenai tikusnya ya, kemudian kalian harus kasih perlakuan ke tikusnya, ukur apa yang ingin diukur, kadar gula darah misalnya, itu yang mau diukur, terus tabulasi data, misalnya seperti itu simpelnya. Boleh nggak ini loncati? Kalian ambil darah dulu misalnya, baru perlakuan. Nggak bisa kan? Jadi yang itu bedanya. Kalau penelitian yang eksperimen, itu harus sistematik. Sistematik itu berarti urutannya nggak boleh dirubah. Jadi penelitian eksperimen itu metodenya harus jelas, harus fix, baru dia boleh jalan ke lab. Nah, kalau penelitian sosial enggak. Penelitian sosial itu iya kita punya proposal, tapi nanti di lapangan kalau ada perubahan itu bisa dan boleh dan itu diterima di kalangan akademik ya. Itu diterima karena memang penelitian sosial itu tidak memerlukan konstruksi metode yang sistematik. Jadi boleh diloncat-loncat kayak gitu. Tapi kalau penelitian eksperimen enggak boleh. Terus dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu artinya berarti kalian nggak boleh ngarang data gitu. Jadi kalau data misalnya kalian kalau mau penelitian kan kita udah punya hipotesis. Dan biasanya kita pengen banget hasil penelitian kita ini sesuai dengan hipotesis kita gitu. Nah, kadang-kadang itu hasil penelitiannya ternyata nggak sesuai sama hipotesis. Terus kita kan kayak, ya Allah ternyata kok nggak sama ya gitu. Padahal udah susah payah, udah kerja keras gitu ya. Oh ternyata nggak sama gitu. Terus kalian pengen memanipulasi data itu, nggak boleh. Ini adalah ibaratnya ya kalau di dunia akademik ini dosa besar gitu kalau kita melakukan manipulasi data agar sesuai dengan hipotesis kita, nggak boleh. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan hipotesis, ya sudah laporkan saja memang tidak sesuai dengan hipotesis. Itu ya. Nah, ini ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah yang ditulis melalui pedoman ilmiah. Artikel ilmiah ini yang kalian biasanya sebut jurnal. Coba deh saya tanya, Mbak Dewi ada? Dewi Pur ada ya? Ada, Bu. Ada, oke. Jurnal sama artikel sama nggak Mbak Dewi? Beda, Hah? Bu. Beda. Kalau jurnal apa? Kalau jurnal mungkin lebih ke penelitian, Bu. Kalau artikel? Kalau artikel apa ya? Kalau artikel mungkin lebih ke tentang banyak adanya referensi gitu, Bu. Lu betul ya, terima kasih. Mas Dede, jurnal sama artikel sama nggak? Kurang lebih sama, Bu. Oh, kurang lebih sama. Oke. Mbak Amelia, sama nggak? Mungkin Amelia, beda, Bu.
Beda, apa bedanya? Kalau misalnya jurnal itu untuk penelitian, membuat penelitian tadi, sedangkan kalau artikel mungkin itu referensi yang dipakai untuk jurnal tadi, Bu, gitu. Oh gitu, oke. Sebentar, saya tunjukkan kepada teman-teman, supaya ketika kita membicarakan nanti lebih lanjut, itu kita punya persepsi yang sama, gitu ya. Hmm. Saya carikan dulu. Screen saya kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan. Nah, yang namanya jurnal itu ini, Indonesian Journal of Cardiology. Ada International Journal of Halal Research. Ada jurnal veterinary. Ada jurnal untuk cancer misalnya. Jadi jurnal ini adalah kumpulan dari artikel ilmiah. Kumpulan dari artikel ilmiah itu namanya jurnal. Nah, jurnal itu ada volume-volumenya kayak majalah. Jadi, misalnya nih contohnya Indonesian Journal of Cardiology, itu sekarang tahun 2021, volumenya volume 42 nomor 3. Jadi biasanya jurnal itu terbitnya ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali. Jadi misalnya terbitnya 2 kali, Januari sama Juni misalnya. Kalau terbitnya 3 kali, berarti Januari, berapa bagi 4? Januari, Mei, sama Desember, misalnya gitu ya. Itu yang apa namanya jurnal, terbitnya beberapa kali. Nah, tiap terbit itu ada artikelnya gitu. Jadi misalnya ini ya Indonesian Journal of Cardiology, ini yang terbitan tahun 2021, volume 42 nomor 43. Kita lihat isinya. Bisa dibuka nggak di sini? Nah, ini isinya. Ini artikelnya, ada Echocardiography Detection of High Risk Patients, terus ini ada artikel kedua, terus ini ada artikel ketiga, artikel keempat, dan seterusnya. Jadi biasanya tiap satu volume jurnal itu isinya mungkin 15-20 artikel, kayak gitu. Nah, jadi saya tanya nih, yang biasanya kalian download itu jurnalnya apa artikelnya? Artikel, Bu. Artikel. Jadi artikel sama jurnal sama nggak? Beda, Bu. Beda. Gitu ya. Sekarang kita harapannya kita punya punya persepsi yang sama ya teman-teman, bahwa artikel dan jurnal itu berbeda. Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel-artikel yang diterbitkan secara berkala, kayak koran, kayak majalah gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan langsung open mic aja ya. Belum ada, Bu. Iya, nggak usah angkat tangan karena saya mungkin nanti malah nggak lihat. Izin bertanya, Oke. Bu. Kemudian ciri-ciri Bu. karya ilmiah. Logis, karya ilmiah tuh harus logis, pasti ya. Sistematis, tadi udah saya jelaskan, nggak boleh diloncat-loncat. Objektif, kita tuh kalau lagi nyusun data pembahasan itu harus berdasarkan harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan data yang kita dapat. Jadi saya ada pengalaman nih. Saya kemarin lagi penelitian, udah selesai sih ya, lagi penelitian mengenai hubungan aktivitas fisik dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Nah, hipotesisnya itu memang ada hubungan yang erat gitu antara aktivitas fisik dengan
kejadian diabetes mellitus. Jadi kalau orang yang aktivitas fisiknya rendah, itu akan besar kemungkinannya dia akan terkena diabetes mellitus tipe 2. Itu banyak sekali penelitiannya, dan mereka semua menghasilkan korelasi yang kuat. Nah, jadi saya ingin penelitian saya ini juga korelasinya kuat, gitu ya. Tapi qadarullah setelah setelah saya selesai dan tim ya dengan teman-teman kakak tingkat kalian itu menganalisis datanya, ternyata hasilnya korelasinya lemah, gitu. Pengen banget rasanya memanipulasi data itu gimana caranya supaya dia korelasinya kuat kayak penelitian yang lain. Tapi boleh nggak saya kayak gitu? Nggak boleh, karena saya harus bicara objektif sesuai data. Kalau data yang saya dapatkan bilang kalau itu nggak berkorelasi, berarti itu nggak berkorelasi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa yang lain berkorelasi, kok saya nggak berkorelasi? Gitu. Ini banyak yang bisa digali ketika kita membandingkan seperti itu. Contohnya salah satunya, yang saya uji itu adalah kadar gula darah sewaktu. Dan sedangkan penelitian yang lain itu menggunakan kadar gula darah puasa. Kira-kira berpengaruh nggak ini terhadap penelitian? Berpengaruh sekali, karena yang akan saya uji memang aktivitas fisik dengan kadar gula darah. Gitu. Dan yang lain itu menggunakan kadar gula darah puasa, saya menggunakan kadar gula darah sewaktu. Gitu. Jadinya hasil penelitiannya beda. Jadi, kita sebagai peneliti harus objektif. Terus etis. Etis ini saya bisa kasih contoh karena kemarin saya menggunakan respondennya manusia ya, teman-teman. Jadi saya harus punya informed consent dan itu harus ditandatangani oleh responden saya, menyatakan bahwa mereka bersedia menjadi bagian dari penelitian. Mereka bersedia memberikan data gitu. Terus saya juga harus mengurus yang namanya ethical clearance gitu ya, supaya legal gitu, penelitian saya supaya legal di perspektif akademik seperti itu. Kemudian etis ini bisa juga diberikan contoh, misalnya gini teman-teman, responden saya manusia nih. Saya punya data mereka lengkap, mulai dari nama, usia, jenis kelamin, penyakit, nomor telepon, email, alamat, dan seterusnya. Kalau saya publikasikan data-data itu, kira-kira etis nggak, Mbak Alia? Nggak etis, Bu. Nggak etis ya, iya, karena data itu merupakan privasi. Dan kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah kita janjikan kepada mereka. Pada informed consent itu ada tulisan misalnya data yang dipublikasikan itu hanya data kadar gula darah, kadar aktivitas fisik, terus tekanan darah kayak gitu. Jadi tidak menyebutkan nama, usia, bahkan informasi-informasi pribadi lainnya. Itu etis, ya. Terus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini contohnya karya ilmiah. Kalian besok bikin skripsi atau tugas akhir. Besok kalau teman-teman ada rezeki, ada kesempatan, insya Allah bisa, dan mau ya, nggak semuanya mau S2 juga sih. Mau bisa kalian lanjut S2. Di S2 tugas akhirnya namanya tesis. Terus di S3 disertasi, ini contoh karya ilmiah. Terus ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini juga merupakan karya ilmiah. Ada resensi. Resensi itu review buku. Jadi kalian baca buku textbook ya misalnya, terus kalian tulis resensi atau rangkuman dari buku itu, review terhadap buku itu juga karya ilmiah. Ada artikel ilmiah, proceeding kayak gitu, itu teman-teman juga namanya karya ilmiah. Nah, sekarang sistematikanya mulai dari judul, abstrak, pendahuluan itu isinya kalau berdasarkan panduan prodi ya, ada latar belakang, kemudian batasan masalah, terus definisi operasional, rumusan, tujuan, manfaat. Ada tinjauan pustaka di bab 2, metode di bab 3. Ini yang akan menjadi bahan UTS. Terus nanti ada hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih kalau kalian bikin artikel ilmiah, ada daftar pustaka, sama ada lampiran. Ini nanti yang setelah ini yang semuanya ding, ini semuanya buat UAS. Nah, ini ya karya ilmiah ini kan kita emang sedang mengeksplorasi ya. Biasanya tuh
kalau kita melakukan penelitian itu berdasarkan apa ya? Kepekaan kita terhadap lingkungan sih. Misalnya saya teman-teman punya rasa penasaran nih. Jadi ini sumber-sumber ide ya, sumber-sumber gagasan penelitian itu dapatnya dari mana sih? Yang namanya kalau mau penelitian kita harus cari masalah. Kita cari masalah, ada masalah apa di sekitar kita yang belum terpecahkan dan harus dipecahkan gitu. Misalnya itu tadi penelitian saya misalnya masalah DM gitu. Kan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 ini tinggi banget ya di seluruh dunia, di Indonesia juga tinggi. Terus onsetnya atau usia awal didiagnosis DM itu semakin lama semakin muda. Jadi kalau dulu orang kena diabetes mellitus tipe 2 itu katakanlah di usia 40-45 tahun, sekarang usia 30 tahun pun sudah bisa terkena diabetes mellitus. Karena apa? Karena pola hidupnya juga berbeda, gitu kan? Coba deh kalian tanya nenek-nenek kalian dulu, nenek kakek gitu ya, yang lahiran tahun berapa ya? Kalau nenekmu tuh lahiran tahun berapa? Kalau nenek saya lahiran tahun 30-an, 36. Misalnya kita bandingkan ya, nenek saya lahiran tahun 36. Orang-orang yang yang lahir tahun segitu itu mungkin statistik penyakitnya DM ya dalam hal ini itu mungkin jauh lebih rendah daripada sekarang. Kenapa? Karena gaya hidupnya berbeda. Orang zaman dulu kan nggak ada ini ya, sedikit transportasi. Jadi mereka kemana-mana harus jalan kaki atau naik sepeda kan. Jadi aktivitas fisik mereka tinggi. Terus banyak yang bertani gitu. Kalau sekarang kita gimana? Mau ke warung dekat rumah aja naik motor, ya kan? Terus kita jarang jalan kaki. Terus dari makanan tuh dulu karena saya orang Jawa ya teman-teman. Dulu tuh orang Jawa zaman dulu kalau makan tuh ganti-ganti, kadang jagung, kadang tiwul, telo gitu ya, kadang katolo ya juga dimaem. Terus nggak selalu nasi gitu loh. Nasi itu bahkan menjadi mungkin bagi sebagian orang itu merupakan luxury atau kemewahan gitu ya. Tapi kalau sekarang apa? Kita makannya nasi, minumnya boba atau Thai tea gitu ya. Zaman dulu ya mana ada kan. Jadinya ini akan sangat berpengaruh terhadap tubuh kita memetabolisme atau merespon terhadap makanan itu. Pernah dengar nggak perumpamaan? We are what we eat. Kita itu apa yang kita makan gitu ya. Pernah dengar kayak gitu ya? Ibaratnya gini kalau di agama ya, orang yang suka makan makanan haram jadinya buruk apa baik orangnya? Buruk kan? Karena kalau terbiasa makan makanan haram, ya nggak akan jadi hal yang baik di tubuh kita. Ibaratnya kayak gitu deh. Jadi saya melihat itu sebagai masalah. Dan masalah ini bisa diatasi kalau kita bisa tahu sumber-sumber masalahnya apa saja. Misalnya pada DM2 tadi, sumber masalahnya apa sih? Gaya hidup, pola makan, terus aktivitas fisik, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang mau saya identifikasi. Nah, misalnya teman-teman nih, contoh yang lain. Kalian yang tinggal misalnya di daerah yang masih jarang dieksplor. Terus kalian sering lihat nih tanaman ini tuh bahkan di bahasa Indonesianya aja nggak ada. Jadi cuma ada di daerah kalian aja. Kita bahkan nggak punya bahasa Indonesianya. Nah, itu kalau punya yang seperti itu, kalian harus inisiatif gitu ya, penasaran. Ini tanaman ini bisa dijadikan apa ya, gitu. Bisa jadi obat apa ya, kayak gitu. Nah, rasa penasaran itulah yang akan memunculkan ide penelitian. Gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, tujuan praktisnya itu adalah memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi kalian memang harus cari masalah dulu, gitu ya. Nah, kemudian ada metode ilmiah, karena karya ilmiah ya, namanya aja karya ilmiah ya, metodenya harus ilmiah toh. Metodenya ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, metode ilmiah ini pengertiannya apa? Ini adalah cara berpikir dan beraktivitas mencari pengetahuan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang tadi kita sudah cari. Kriterianya, metode penelitian ini kriterianya dapat diuji orang lain dengan hasil yang sama atau mendekati. Contohnya gini teman-teman, kalian melakukan suatu eksperimen. Contohnya tadi ya, efek ekstrak etanol daun pepaya terhadap kadar gula darah tikus putih galur wistar. Misalnya seperti itu. Terus kalian udah bikin metode nih. Metodenya
rinci banget, udah ditulis semua metodenya. Ya, misalnya melakukan penelitian ini kok yang kelihatan sama saya cuma 4 ya. Misalnya melakukan penelitian ini Mbak Mutiah. Misalnya melakukan penelitian ini Mbak Mutiah. Terus dia udah dapat tuh hasilnya. Ternyata di dosis 200 mg per kilogram berat badan, itu ekstrak etanol daun pepaya itu bisa menurunkan kadar gula darah. Ya, sampai sini ya dipahami. Terus saya melakukan penelitian yang sama persis. Jadi saya minta metodenya Mbak Mutia, saya ulang lagi, saya reproduksi namanya. Saya reproduksi penelitian Mbak Mutia. Loh, kok di saya nggak bisa menurunkan kadar gula darah di dosis yang segitu? Jadi dosisnya Mbak Mutia misalnya 0, 100, 200, 300. Semua dosis ini nggak ada yang menurunkan kadar gula darah. Padahal saya udah mengcopy 100% dari penelitian Mbak Mutia. Ini artinya penelitian Mbak Mutia ini nggak valid. Bisa dicerna? Karena penelitian yang valid, metodenya, kalau direproduksi, hasilnya harus sama. Atau paling nggak mendekati. Katakanlah kalau Mbak Mutia optimum di 200, saya misalnya 210, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi penelitian yang baik, itu yang bagus ya, yang kualitasnya bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu kalau direproduksi, artinya dilakukan oleh orang lain, itu hasilnya harus sama, atau paling nggak mendekati. Terus dapat dipercaya, ya dapat dipercaya itu dari tadi itu. Kalau ternyata saya ulang, penelitiannya Mbak Mutia saya ulang, ternyata kok hasilnya nggak sama, nah ini nggak valid. Ini saya jadi banyak pertanyaan kepada Mbak Mutia, bener nggak nih metodenya? Kamu sesuai nggak nih metodenya sama yang sudah dituliskan? Seperti itu. Bisa dipertanggungjawabkan nggak nih metodenya, dari mana dapatnya? Kayak gitu. Misalnya salah satu step dalam penelitian yang saya sebutkan tadi adalah mengekstraksi daun pepaya. Jangan-jangan yang diekstraksi daun pepaya itu bukan bukan daunnya, tapi misalnya biji pepayanya gitu. Terus jangan-jangan maserasinya nggak pakai alkohol 96%, tapi pakai alkohol 70%, misalnya kayak gitu. Jadi banyak pertanyaan gitu, dan banyak pertanyaan ini menyebabkan penelitian itu menjadi tidak valid, tidak bisa dipercaya. Pasti dan akurat. Jadi nggak boleh kira-kira. Penelitian eksperimen itu nggak boleh kira-kira. Koheren, berarti berkesinambungan satu sama lain, tersinkronisasi ya, terus terstruktur secara sistematis. Dan komprehensif. Komprehensif itu berarti apa ya? Detail gitu ya. Berarti penjelasannya detail, apa yang ditulis itu detail. Nah, langkah-langkah metode ilmiah, ini yang pertama adalah mencari masalah dulu sebenarnya ya. Mencari masalah dulu. Masalah yang saya sebutkan tadi apa, Mbak Sabrina? Penelitian saya? Mbak Sabrina, Tentang ekstrak daun pepaya. Yang satunya, yang diabetes. Masalah saya apa? Lupa ya? Mbak Nurul, masalah saya apa Mbak Nurul? Tentang diabetes, Bu. Iya, apanya? Apanya tentang diabetes yang masalah? Jumlah. Ya. Tadi saya sebutkan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 itu semakin lama semakin naik. Dan juga, yang itu masalah pertama. Masalah yang kedua, usia didiagnosisnya semakin muda. Yang tadinya kalau didiagnosis diabetes mellitus itu misalnya biasanya di usia 40-45 tahun dulu, katakanlah 10 tahun yang lalu, kalau sekarang ditemukan pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 yang didiagnosis DM tipe 2 itu ternyata usianya baru 30-an tahun. Jadi kan itu masalah, karena berarti semakin onset penyakitnya semakin muda nih, menyerang kita yang masih muda, kayak gitu. Itu masalah saya. Nah, setelah kita dapat masalah, kita harus mengumpulkan fakta pendukung. Faktanya apa aja? Yang pertama, kalau di penelitian saya tadi, saya harus dapat jumlah dong. Harus dapat data statistik. Mana data statistik yang membuktikan bahwa memang penderita diabetes mellitus tipe 2 ini naik tiap tahun. Bisa dimengerti nggak? Bisa dicerna? Jadi harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, saya dikira omong kosong nanti. Wah, itu kan cuma pemikiranmu aja gitu. Buktinya mana? Nah, ketika ditanya seperti itu, saya bisa membuktikan ini data dari
Badan Pusat Statistik menyatakan seperti ini, data dari WHO menyatakan seperti ini, data dari mana lagi itu menyatakan seperti ini. Itulah fakta-fakta pendukung. Terus misalnya tadi penelitian yang kedua itu bilang pakai ekstrak etanol gitu ya, daun pepaya. Kenapa saya mau pakai ekstrak etanol? Karena kenapa saya mau pakai ekstrak etanol daun pepaya? Kenapa harus daun pepaya? Kenapa nggak daun sawo? Kenapa nggak daun apa ya? Kenapa nggak daun yang lain? Kenapa harus pepaya misalnya? Bukti pendukungnya apa? Apa yang menguatkan kita? Ya, misalnya ini apa namanya? Potensi dari daun pepaya ini belum banyak dieksplor. Taunya dari mana belum banyak dieksplor? Karena belum banyak penelitian yang menggunakan daun pepaya. Gitu. Bisa dimengerti ya? Itu kira-kira. Terus setelah itu mengajukan pertanyaan atau mengemukakan permasalahan, ini biasanya muncul di rumusan masalah. Terus ada pengembangan hipotesis ya. Jadi biasanya kalau kita merancang penelitian tuh harus punya hipotesis. Hipotesis tadi apa ya, Mbak Dinda? Gimana Ibu, boleh ulang? Hipotesis tadi saya sempat singgung mengenai hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu gambaran umum bukan? Bukan. Ada yang bisa membantu Mbak Ismi Pertiwi? Mbak Mutia? Dugaan sementara, Ibu. Betul, dugaan sementara. Jadi kita harus mengembangkan hipotesis. Jadi kita punya apa ya? Dugaan sementara itu bisa kita bilang harapan juga ya. Kalau tadi misalnya ekstrak etanol dan pepaya itu bisa menurunkan kadar gula darah, hipotesisnya yaitu bahwa kita memberikan ekstrak etanol itu kadar gula darahnya bisa turun. Itu hipotesisnya, dugaan sementara kita yang harus kita buktikan dengan penelitian. Harapan kita penelitian itu sesuai dengan hipotesis. Bisa dimengerti ya, harapan kita penelitiannya sesuai dengan hipotesis. Tapi kalau nggak sesuai sama hipotesis, ya nggak apa-apa juga. Itu juga tetap menjadi sebuah informasi yang harus diketahui. Jadi ada gini, gambaran, bukan gambaran sih, konsep yang salah dari teman-teman semua. Termasuk mahasiswa yang kemarin barusan saya bimbing ya, tahun 2017, angkatan 2017. Jadi dari 3 mahasiswa yang saya bimbing, ini kan sejenis penelitiannya payung ya. Terus yang satu itu hasilnya sesuai dengan hipotesis. Hasilnya bagus banget, sesuai dengan hipotesis, signifikansinya gede, kayak gitu ya. Jadi sesuai. Nah yang 2 itu nggak sesuai. Terus yang sesuai ini, kebetulan cowok ya, dia nakut-nakutin yang 2 ini. Ih, penelitianmu jelek loh. Ini nggak bisa dipublikasi loh kalau nggak sesuai hipotesis gitu. Nakut-nakutin kayak gitu. Nah ini tuh nggak benar gitu. Meskipun penelitian kita nggak sesuai dengan hipotesis, penelitian kita tuh bukan berarti salah atau nggak layak, nggak, tetap masih bisa dipublikasi. Jadi teman-teman tidak boleh punya anggapan bahwa kalau penelitian itu harus sama kayak hipotesisnya. Kalau nggak sama berarti penelitiannya salah. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Penelitian itu yang paling penting adalah metodenya. Selama metode kita rinci, bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya apa aja nggak masalah, kita aman. Tapi kalau metode kita nggak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu yang jadi masalah itu. Kemudian menguji hipotesis ini dengan penelitian, kemudian mengumpulkan data, analisis data, terus penyampaian hasil penelitian, yaitu penulisan laporan atau seminar. Terus gimana caranya kita bikin judul? Judul ini singkat, padat, jelas, maksimal 20 kata, terus menggambarkan keseluruhan isi artikel seperti apa, jadi variabel-variabel yang kalian pakai itu harus muncul di judul, deskriptif, informatif, terus disusun secara piramida terbalik. Jadi yang umum dulu, baru khusus. Nah, sekarang tugas teman-teman ini. Jadi, di pekan depan, saya ingin teman-teman, atau sekarang deh, 10 menit, ini jam berapa? 1:30 ya baruan, 10 menit. Teman-teman mencari topik penelitian yang akan digunakan untuk, mata kuliah ini. Kalian cari topik penelitian yang akan digunakan untuk mata kuliah ini. 10 menit ya.
sampai 13.34. Yang senang di kesehatan, cari topik di kesehatan. Yang senang di mana ya? Sebenarnya saya akan lebih enak kalau teman-teman ke kesehatan semua ya, karena sebidang. Tapi kalau teman-teman nanti senangnya ke ekologi, ya boleh juga cari ke ekologi. Senang ke tumbuhan, ya monggo aja, nggak apa-apa. Silakan cari topik 10 menit. Sambil googling, nggak apa-apa. Ibu izin bertanya, boleh Ibu? Boleh, monggo. Ibu mengenai judul artikel ilmiah ini, apakah boleh kalau misalnya sebelumnya sudah ada penelitian gitu Bu? Terus Iya boleh dong. Ini kalian ini ceritanya kan bikin tugas akhir pura-pura. Jadinya, jadi teman-teman itu nanti akan mencari topiknya dulu aja, nggak usah judulnya dulu. Dan bukan artikel ilmiah ya. Kalian mau bikin tugas akhir ini, mau bikin laporan skripsi ceritanya. Jadi di mata kuliah ini kalian mau bikin laporan skripsi. Nah, yang pertama kalian harus cari itu topiknya. Kalian senangnya di mana? Mbak Mutiah mau di mana misalnya? Senang topik apa? Kan udah semester 5 udah ada gambaran lah ya. kemarin sempat penelitian di bidang kesehatan Bu. Oh, bidang kesehatan. Bidang kesehatannya yang mana? Itu Bu, menggunakan ekstrak. Ini menggunakan minyak untuk mengobati tikus dermatitis atopik. Menggunakan minyak. Ya, minyak dari tumbuhan Bu diekstrak. Oke, minyak apa nih tumbuhannya? Matahari, biji bunga matahari sama biji delima Bu. Oh, dicampur. Oke Bu. Dicampur apa dibandingkan? Dibuat kombinasi, dibuat jadi krim gitu Bu. Oh, dikombinasikan ya. Oke. Iya, Buat Bu. dermatitis atopik. Oke, udah bagus. Nah, kalau suka di situ, ya udah, kamu malah nggak dapat topik doang ini, kamu dapat judulnya. Itu udah jadi judul tuh. Misalnya, pengaruh pemberian ekstrak biji bunga matahari dan ekstrak apa tadi satunya? Biji delima Bu. Pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji. Pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji matahari dan biji delima terhadap apa? Tingkat kesembuhan atau terhadap apa? Kemarin itu spesifiknya jumlah fibroblast sama ketebalan epidermis Bu. Ketebalan epidermis. Tapi Itu mau nyembuhin kan ceritanya? Dia Bu, mengurangi ininya Bu, penyakitnya itu. Kalau dermatitis atopik terus pakein krim, dia bisa Bentar. berkurang.
Bentar, dermatitis atopik berarti udah jadi ya dermatitisnya. Terus mau Iya, Bu. diaplikasikan salep Krim. itu. Iya, Bu. Terus harapannya bisa mengurangi iritasinya, misalnya kayak gitu. Iya, Bu. Nah, misalnya gini aja deh. Pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji matahari dan ekstrak dan biji delima terhadap tingkat kesembuhan dermatitis atopik pada mencit apa tikus? Tikus, Bu. Pada tikus. Ya udah misalnya kayak gitu. Terus kamu tinggal nyari artikel pendukungnya sekarang. Referensinya mana? Oh, kemarin kan sudah sempat dapat data ya, Bu. Berarti kalau yang Ini tugas data apa sih ini, Bu? PKM ya? Enggak, Bu. Terus Kita tetap pakai data itu nanti saya tuliskan atau saya berdasarkan studi literatur saja, Bu? Data PKM itu nanti itu punya siapa? Punya kalian kan ya harusnya kalau PKM itu Iya, ada tim, Bu. ada tim. Oke. Kalau menurut saya karena itu bukan punya Mbak Mutiah pribadi ya, itu punya tim ya. Itu Iya, Bu. Mbak boleh menggunakan itu, boleh comot sini sana, tapi jangan digunakan 100% gitu. Karena itu harusnya apa ya? Itu milik bersama gitu ya. Jadi bukan Oke, milik Bu. Mbak Mutiah sendiri. Kalau milik Mbak Mutiah sendiri nggak masalah. Kalian mau pakai itu seluruhnya pun nggak apa-apa. Tapi ini Iya, Bu. akan lebih mudah untuk Mbak Mutiah karena berarti Mbak Mutiah udah dapat sumber-sumbernya. Mbak Mutiah tinggal susun yang tadinya laporan PKM, kamu pindahkan jadi formatnya menjadi laporan skripsi, Ya, enggak, Bu. gitu ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi Ya, yang lain? terima kasih, Bu. Sama-sama. Mbak Dinda mikir nih mau apa? Lagi mencari Bu tentang lingkungan. 3 menit lagi ya. Ibu izin masuk. Mau izin nanya kalau misalkan judulnya, mohon maaf Ibu, apakah suara saya terdengar? Kalau judulnya kajian bioaktif dari Monmek itu kira-kira gimana ya Bu? Jadi Kajian pengen bioaktif kan dari apa? dari mikroba Monmek. Monmek itu yang Mikroba apa? Monmek Bu. Bisa ditulisin di chat nggak, Mbak? Moon milk. Oh ya. Kajian bioaktif mikroba moon milk terhadap apa? Terhadap ini Bu. Dokter atau kalau terhadap itu ujinya ya Bu? Jadi biasanya kalau kita mau penelitian eksperimen, itu kita ada apa ya? Objeknya. Jadi misalnya tadi Mbak Mutiah, dia mau mengeksplor mengenai manfaat atau potensi dari ekstrak biji delima sama ekstrak biji bunga matahari terhadap apa? Terhadap apanya ini objeknya. Objeknya Mbak Mutiah ini tadi adalah dermatitis atopik pada tikus putih. Nah, kalau Mbak Astri, ini kajian bioaktifnya ini mau dipakai untuk apa gitu? Diaplikasikan untuk Mungkin apa? sebagai aktivitas untuk uji aktivitas antibakteri kali ya Bu? Itu Kak Bu? Sebagai uji aktivitas antibakteri. Coba-coba dituliskan Mbak Astri. Mbak Astri nulis kan? Iya Ibu. Oke. Ada lagi yang lain? Mari nunggu Mbak Astri.
maksimal pekan depan kalian udah harus dapat judul ya, nggak cuma topik. Maksimal pekan depan udah harus dapat judul karena mau kita lanjutkan untuk penulisan pendahuluan dan seterusnya. Ibu, saya izin masuk, Bu. Nanya. Yuk. Saya bingung. Saya punya 2 judul, Bu. Cuma kedua-dua ini kayaknya nggak jadi fokus saya. Mungkin nanti bakalan ganti lagi. Nah, satu judul itu tentang kacang kalopo yang menurunkan resiko diabetes tipe 2, Bu. Terus satunya? Yang satunya lagi tentang repelen dari kulit kopi untuk ini, Bu, repelen dari kulit kopi untuk nyamuk DBD atau nyamuk Anopheles. Repelen kayak Repelen itu lotion. emang anti nyamuk toh? Iya. Tapi dari itu, Bu, dari kulit kopi. Soalnya kemarin kita kan sempat PKM. Nah, itu kemarin dipakai Robandus manusia. Soalnya itu ada beberapa kendala. Jadi kalau misalnya saya ambil itu boleh nggak ya, Bu, kira-kira? Sebenarnya boleh aja, tapi menurut saya inginnya yang realistis ya. Realistis itu dalam artian ini memang bisa diaplikasikan kalau teman-teman nanti mau tugas akhir. Jadi salah satu tujuannya sebenarnya mata kuliah ini saya ingin memberikan gambaran tugas akhirmu tuh kayak apa. Jadi kalau bisa kalian mengajukan topik penelitian yang kalian inginkan untuk tugas akhir. Jadi ini idealnya ya. Kamu sekarang bikin bohongan nih ceritanya, bohongan tugas akhir, pelaporan tugas akhir. Nanti sebidang dengan KP kalian, terus sebidang dengan tugas akhir. Ini enak banget kalau kalian bisa kayak gini. Yang saya lihat dari yang sebelum-sebelumnya, itu PKI-nya apa, KP-nya apa, terus tugas akhirnya apa. Jadi kalian effort-nya untuk memulai itu jauh lebih besar gitu loh. Karena ganti judul terus gitu, ganti bidang terus, otomatis kan kalian harus belajar lagi dari awal toh. Gitu. Nah, jadi saya mengharapkan teman-teman di semester 5 ini kalian udah punya gambaran aku mau penelitian apa nanti buat tugas akhir. Nah, gambaran itu kamu realisasikan latihannya di mata kuliah ini. Aplikasinya di mana? Di KP semester 6 dan nanti di semester 7 tugas akhir betulan. Bisa dimengerti, ha? Iya, Bu, berarti masuknya nanti lebih baik kalau ini juga jadi target untuk skripsi. Iya, buat skripsi dan buat KP. Yang paling dekat tuh buat KP. Jadi enaknya ya teman-teman, supaya gini, biar kalian tuh nggak bolak-balik kerjaannya ya. Enaknya biar nggak bolak-balik kerjaannya. Sebelum cari topik ini, kamu cari dulu kamu pengen KP di mana. Kamu pengen KP di mana, dan dari nanti kamu pengen KP di mana itu kamu tuangkan di sini di mata kuliah ini. Nanti harapannya dari mata kuliah ini KP nyambung ke skripsi, jadi kalian nggak bolak-balik gitu. Itu Mbak Risma. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, balik lagi ke Mbak Astri. Kajian bioaktif mikroba moon milk sebagai potensi antibiotik. Kajian bioaktif mikroba moon milk sebagai... Kayaknya ini malahan lebih bagus. Potensi antibiotik mikroba moon milk itu malah lebih ringkas. Atau kajian potensi. Jadi sebenarnya kalau kajian tuh ini susah loh Mbak Astri. Karena kalau kalian bilang kajian, itu berarti nanti harus banyak sekali uji biokimia yang harus kalian lakukan, yang harus Mbak Astri lakukan dalam hal ini ya. Jadi nanti Mbak Astri nggak boleh hanya menggunakan satu jenis uji saja, karena itu namanya bukan kajian. Kalau kajian itu berarti harus komprehensif, harus semuanya. Ini kalau saya sederhanakan ya. Ini misalnya nih, atau mungkin sebagai antivirus juga bisa kalau misalkan memang antibakteri. Enggak, yang saya masalahkan kajiannya Mbak Astri, bukan terhadap apanya. Tapi pemilihan kata kajian ini.
Misalnya gini, potensi antibiotik microbamun milk itu malah nggak apa-apa. Atau potensi microbamun milk sebagai antivirus. Antivirus apa? Jadi jadi judul yang baik itu ketika kita baca judulnya itu nggak ada pertanyaan lagi. Kok bisa nggak ada pertanyaan? Karena variabelnya semua udah ada di judul itu. Contohnya nih yang judulnya tadi udah jadi ya, saya kasih judulnya Mbak Mutia. Judulnya adalah pengaruh pemberian kombinasi. Pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji, saya tulis aja deh di chat ya. Pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji matahari dan delima terhadap tingkat kesembuhan dermatitis atopik tikus putih. Udah dilihat di chat? Ini ada 20 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kata. Masih ya, masuk. Tadi kan maksimalnya 20 kata ya. Nah, di sini, ini saya dapat gambaran umum nih. Saya udah dapat informasi yang vital di penelitiannya Mbak Mutia. Saya tahu penelitiannya menggunakan apa, dilakukan di mana, parameternya apa. Di sini variabel bebasnya, variabel bebasnya adalah kombinasi ekstrak biji matahari dan delima. Ini variabel bebasnya. Jadi dalam judul itu, ini ada 3 variabel pokok yang harus ada dalam penelitian. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Nah, ini kapan-kapan aja, tapi ini kalian buat informasi teman-teman aja. Ada 3 variabel itu. Variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Nah, ketiga variabel ini harus masuk dalam judul. Kenapa harus masuk dalam judul? Karena ini akan memberikan informasi dasar tentang apa sih penelitianmu itu, gitu. Jadi contohnya di sini, pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji matahari dan delima terhadap tingkat kesembuhan dermatitis atopik tikus putih Galuruwistar. Saya panggil Mbak Ira Riswana, ada nggak? Hadir, Bu. Ada. Di judul ini, di mana variabel bebasnya? Kalau variabel terikatnya? Kombinasi ekstrak biji matahari dan delima. Oke, itu variabel bebasnya. Variabel terikatnya? Maksudnya itu yang terikat, Bu. Oh, bukan. Oh, bukan. Itu Ya? variabel bebas, Mbak. Jadi di sini, makasih Mbak Ira. Jadi di sini kombinasi ekstrak biji matahari dan delima ini adalah variabel bebas. Variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya adalah tingkat kesembuhan dermatitis atopik. Pada siapa? Variabel kontrolnya tikus putih jantan Galuruwistar. Ini variabel kontrolnya. Variabel bebasnya itu adalah variabel yang kita sebagai peneliti kita manipulasi, kita ubah-ubah, kita kasarannya terserah kita lah mau kita apain, itu variabel bebas. Variabel terikatnya adalah variabel yang akan terpengaruh akibat variabel bebas tadi. Makanya dibilang variabel terikat. Nah, pemberian kombinasi ekstrak biji matahari dan delima tadi pengaruhnya kemana? Ke tingkat kesembuhan dermatitis atopik. Gitu. Terus, kalau cuma sampai sini, misalnya ya, cuma sampai dermatitis atopik aja, pengaruh pemberian kombinasi ekstrak biji matahari dan delima terhadap tingkat kesembuhan dermatitis atopik. Oke, kelihatan bagus. Tapi habis itu ada pertanyaan, di mana? Manusia, hewan. Kalau hewan apa? Monyet, tikus, mencit, yang mana gitu. Nah, itu berarti nggak bagus. Karena ketika membaca masih banyak pertanyaan yang nggak jelas. Gitu. Itu Mbak Astri bisa dicerna ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Ibu, mau saya mau nanya yang tadi sempat lewat, boleh?
tadi kan sempat disinggung yang mengenai tentang jurnal. Jurnal itu kan Mengenai apa, Mbak? Suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil. Mengenai yang tadi kumpulan jurnal, Bu. Nah, tadi kan ada juga disinggung kalau misalkan harus sesuai dengan data ya, misalkan memang tidak sesuai dengan hipotesisnya ya dilaporkan gitu lah, Bu. Nah, misalkan ketika ada satu artikel yang mau dimasukin ke jurnal, itu kan pasti melewati proses di review dulu ya, Bu, dari sananya. Nah, misalkan dari sana itu mereka mereview itu bagaimana ya, Bu? Kalau misalkan mereka untuk memastikan itu datanya beneran valid atau tidak gitu, Bu. Valid atau enggak ya? Iya, maksudnya kan ini kan kita berarti kan ngasih data hasil gitu ya, Bu. Mohon maaf, sebenarnya bisa dipahami tidak ya, Bu? Bisa, tapi lagi mikir kalau valid atau enggak itu biasanya kelihatan dari cara dia menulis artikel itu, Mbak. Konsistensi, terus ya konsistensi sih kalau saya ngelihatnya ya. Saya pernah nemu artikel ilmiah yang enggak konsisten sama sekali. Abstraknya bilang respondennya 37, kemudian di badan naskahnya dia bilang respondennya 30. Terus di abstrak bilang ujinya pakai uji apa, saya lupa. Kalau di badan naskah ujinya pakai Spearman rank. Terus banyak sekali saya dapatkan ketidakkonsistenan seperti itu. Nah, buat saya pribadi ya, ketika membaca artikel seperti itu, saya sudah mempertanyakan validitasnya. Ini nggak bisa dipercaya nih, karena mencela-mencela. Ngomong dari awal sampai akhir nggak konsisten gitu, Mbak. Tapi kalau yang maksud Mbak ini adalah orisinal atau tidak, itu bisa kita lihat melalui aplikasi-aplikasi seperti Turnitin, seperti itu. Jadi melihat, ngecek plagiarismenya. Gitu. Jadi biasanya nanti ketika artikel itu masuk, itu akan dicek plagiarisme. Kalau plagiarismenya itu di atas berapa ya, batas minimalnya itu kayaknya 15%. Jadi kalau di atas 15 atau 20% saya lupa, itu nanti dia nggak akan diterima, nggak akan lolos. Gitu, Mbak Astri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain? Kalian Saya, daftar Bu. webinar nggak? Webinar besok, Sabtu Ahad. Daftar, Ibu. 30 mahasiswa daftar semua? Daftar, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Nah, nanti di hari Ahad itu akan ada diseminasi ya, teman-teman. Diseminasi penelitian kakak tingkat dan alumni. Jadi dari situ nanti teman-teman insya Allah bisa belajar banyak dan bisa memberi gambaran pada teman-teman mengenai mata kuliah ini, KP, dan juga skripsi. Ini sebenarnya angan-angan saya aja sih. Saya pengennya kalian tuh effort-nya nggak terlalu gede ketika bentar. Kalau saya pengennya kalian tuh effort-nya nggak terlalu gede ketika bikin ketika kalian KP dan tugas akhir. Jadi saya dapatkan bertahun-tahun itu saya dapatkan anak-anak yang melakukan tugas akhir itu tulisannya masih kacau banget dan jelek banget, nggak layak baca. KP juga gitu, nggak layak baca gitu. Jadinya saya harap ini bisa continue gitu loh, dari kita latihan di mata kuliah ini, terus kalian aplikasikan di KP dan kalian aplikasikan untuk tugas akhir. Gitu. Oke, Mas Dede, lanjut. Apa? Itu, Bu. Kalau misalkan di sini kan kayak buat pura-pura tuh, Bu. Nah, kalau misalkan judul yang dibuat itu belum ada yang buat itu gimana, Ibu? Kalau judul yang dibuat belum ada yang buat, contohnya apa, Mas? Ini jarang banget. Ini S3, Mas, biasanya kalau nyari novelty kayak gini. Novelty itu berarti adalah kebaruan. Nah, jadi pengen cerita lagi kan saya. Jadi kan ada S1, S2, S3. S1 nih kalian lulus besok, ini kalian tuh ceritanya cuma latihan nulis. Skripsi itu latihan nulis. Nggak lebih. Jadi kita bolehlah bangga-bangga jadi sarjana, tapi jangan terlalu bangga ya. Karena sebenarnya memang ini skripsi ini cuma latihan nulis. Kedalaman ilmunya di mana? S2. S2 nih kita mendalami ilmu. Nah, nanti ketika kalian S2, kalian baru nyadar, ya Allah, tulisanku dulu jelek banget ya. Gitu. Nih, S2. S3, ini penelitiannya, boleh nyontek yang lain nih. Modifikasi dikit-dikit. Jadi penelitian biasanya modifikasi. Yang satu misalnya tadi saya ekstrak pepaya.
ekstrak etanol daun pepaya pada kadar gula darah. Terus punyamu nanti ekstrak etanol daun pepaya pada tekanan darah. Ini saja nih kode wae toh, cuma dimodifikasi objeknya toh. Yang satunya pada tikus, satunya pada guinea pig misalnya. Sama aja. Tapi yang kebaruan ini S3 kalian harus mencari sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Jadi, kalau Mas Dede tadi ngomong bahwa gimana kalau judul saya nih belum pernah ada. Nah, saya mau tahu nih judulnya apa yang belum pernah ada. Ini udah setara S3 kalau gitu. Contohnya apa, Mas Dede? Ini berkaitan sama ekologi, Bu. Aduh, ekologi ya? Apa? Kalau saya di googling di internet itu, kan saya mau cari tentang belut ya, Bu. Nah, kalau penelitian tentang itu ada yang hubungannya itu sama penurunan jumlah belut, cuma pembahasannya itu ke polusi udara. Sementara yang saya mau itu kayak peningkatan pencemaran limbah rumah tangga berakibat terhadap penurunan populasi belut di sawah atau dimanapun gitu, Bu. Coba kita lihat coba kita cari ya. Mana Safariku? Kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Kelihatan Mas Dede? Kelihatan, Bu. Oke, coba kita cari. Tadi apa? Sampah rumah tangga ya? Iya, limbah rumah tangga. Populasi belut ya? Belut tuh bahasa Inggrisnya apa? Ilfish kalau nggak, Bu. Ilfish. Oh, il. Oh ya, il. benar. Wow. Iya nih, nggak ada nih. Susah nih. Sebenarnya menurutku nggak apa-apa ya, Mas yo. Cuma nanti dirimu akan susah untuk mencari ini, Mas. Referensi atau penelitian relevan. Dan juga tinjauan pustakanya. Ilfish ini ada nggak? Ada varietasnya nggak? Kalau ilfish itu setahu saya ada 2. Ilfish itu sidat. Sidat sama belut kan beda toh, Mas? Oh, il doang, Bu. Il doang. Ini. Sidat, Mas. Iya, emang sebangsa, Bu. Tapi kan sebangsa tapi kan beda spesies toh? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu kalau itu. Kalian jadi tahu nih caranya saya kalau nyari informasi. Ini beda, Mas. Belut ikan bersirip, sidat ikan. Belut tidak bersirip, sidat bersirip. Kayaknya harus nyari deh. Tapi kalau memang jijik banget sih, beda ini, Mas, kayaknya. Ini apa namanya? Saya kilo ya. Kilo sama kayak ginian. Oke, kalau memang itu belum pernah dilakukan ya, itu akan sangat bagus kalau Mas Dede lagi penelitian S3. Tapi kalau misalnya memang ingin menggunakan itu, sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi nanti pasti akan ada sedikit kesulitan ketika Mas Dede mengumpulkan referensi relevan. Tapi itu akan sangat menarik menurut saya dan menantang. Karena berarti kamu harus
kamu harus nyarinya jelimet gitu loh. Beda kalau misalnya kayak gini nih, penelitian kayak gini. Penelitianmu tadi emang agak susah nih kalau mau cari yang itu ya. Misalnya saya mau penelitian tadi ya, etanolik ekstrak ya misalnya. Oh ya, kalian kalau nyari referensi itu usahakan banyak referensi yang dari luar ya Mas ya, Mbak Mas semuanya. Karena referensi dari dalam negeri itu menurut saya kurang gitu. Ekstrak etanol apa ya misalnya? Nah nih, langsung banyak keluar kan? Kalau yang kayak gini ini berarti novelty-nya rendah. Karena berarti ini penelitian ini sudah banyak yang melakukan. Jadi kita cuma cuma modif-modif gitu loh. Nih misalnya hipoglycemic aktivitas kayak ini. Jadi banyak sekali ini kan banyak banget etanolik ekstrak semua. Dan semuanya pada mangostin atau Garcinia mangostana kayak gitu. Beda sama tadi waktu saya nyari punyanya Mas Dede ya. Itu punya Mas Dede tadi nggak muncul di sini. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat novelty-nya dari situ. Kalau semakin sedikit referensinya itu sebenarnya makin menantang teman-teman. Tapi yaitu pas kalian nyari artikel relevan itu yang agak susah nanti. Itu Mas Dede. Pertanyaannya apa? Tadi kamu mau nanya nggak sih? Saya malah ngobrol kemana-mana. Ya itu Bu, kan berarti intinya S1 itu lebih ke kayak membuktikan dan menerapkan apa yang udah ada dari orang lain lewat penelitian ya Bu? Biasanya gitu. Jadi biasanya S1 itu kita mengadaptasi penelitian yang sudah ada, tapi kita ubah, kita modifikasi. Biasanya kayak gitu. Kayak misalnya punya Mbak Mutiah tadi, pasti sudah ada penelitian sebelumnya, tapi nggak pakai delima, nggak pakai kombinasi delima dan bunga matahari, ya nggak Mbak Mutiah? Benar Ibu. Pakai apa? Belum ada yang lain pakai coconut oil atau ini zaitun. Nah, kayak gitu. Jadi Mbak Mutiah hanya memodifikasi variabel bebasnya. Tapi konsep penelitiannya itu sama. Cuma dia memodifikasi memodifikasi variabel bebasnya. Tapi jangan dikira memodifikasi itu nggak bagus loh, Mas, Mbak semuanya. Modifikasi itu kalau modifikasinya belum pernah dilakukan di mana-mana, jadi misalnya menggunakan ekstrak biji bunga matahari sama delima tadi ternyata nggak ada penelitiannya itu masih sedikit sekali, itu jadi jadi kekuatan penelitianmu itu sebenarnya. Meskipun dia cuma modifikasi, tapi itu karena nggak ada referensinya, ini kontribusinya besar sebagai referensi. Gitu Mas Dede. Ya Bu, terima kasih. Ya, jadi teman-teman tidak harus mencari penelitian yang benar-benar baru ya, karena itu bukan tugas teman-teman. Penelitian yang benar-benar baru itu penelitian yang tugasnya yang stratanya lebih tinggi, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Kalau memang sudah diniati banget pengen belajar tentang belut, ayo aja, hajar aja, nggak apa-apa. Insya Allah nanti dibantu dan dibimbing. Saya barusan ngobrol sama Bu Inggit tadi. Jadi teman-teman kenal Mas Ragil 2017? Kenal Ibu. Kenapa ketawa-ketawa Mas Dede? Ada di situ Mas Ragil? Enggak Bu, cuma ada meme yang terkenal aja, jadi ketawa. Ada meme-nya. Oke. Jadi Mas Ragil itu kemarin, jadi kalau besok kalian udah di semester 7 ya, di semester 7, kalian nanti akan diminta untuk mengumpulkan tugas akhir, kalian akan diminta untuk mengumpulkan judul atau topik. Nah, berdasarkan topik yang kalian pilih, itu akan dicarikan dosen pembimbingnya yang sebidang, kayak gitu. Kebetulan tahun kemarin ya berarti, Mas Ragil tuh udah punya judul, dan itu biasanya dosen punya proyek juga ya. Ternyata proyek dosennya nggak ada yang nge-cover itu. Terus Mas Ragil di-assign ke Bu Inggit. Bu Inggit juga ekologi ya. Mas Ragil juga ke sana. Cuma Bu Inggit nawarin Mas Ragil, mau nggak nih pakai judul saya, pakai proyek saya gitu. Dia bilang nggak mau, saya mau judul ini gitu. Karena dia udah passionate banget di situ. Dia pengen banget di situ gitu.
Dan itu terbukti ternyata dengan penelitian itu, yang dia nggak ikut siapa-siapa, dia berdasarkan penelitiannya sendiri, keinginannya sendiri, dia udah publikasi 2 paper, 2 artikel. Gitu. Jadi menurut saya ini bukan discouragement ya, ketika memang referensinya sedikit, hajar aja Mas Dede, nggak apa-apa. Kalau kamu mau, kamu bisa, insya Allah ada jalan. Gitu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada? Oke, sekarang dicatat. Jadi, untuk pertemuan pekan depan, itu teman-teman sudah punya judul. Jadi sekarang kalau belum dapat judul, kalian punya waktu 1 pekan untuk menentukan judul. Sekarang cari topiknya dulu lah, pengen apa gitu ya. Pekan depan kalian udah harus punya judul dan punya outline. Outline itu adalah kerangka proposal skripsi. Tadi saya minta teman-teman untuk mencari Saya minta teman-teman untuk mencari panduan ya, panduan penulisan di web Prodi toh. Nah, itu di-download. Terus kalian nanti mengikuti outline itu. Nah, saya kasih lihat contoh outline. Sebentar. Saya carikan dulu. Udah kelihatan ya? Jadi nanti outline kalian bentuknya gini. Ini outline salah satu mahasiswa bimbingan saya 2018. Di sini nanti ada judulnya. Kalian kasih judul. Kalian judulnya apa? Tulis di sini. Bab 1 pendahuluan. Terus kalian tulis kerangkanya. Di bab 1 tuh ada apa aja? Latar belakang, terus ada habis latar belakang tuh ada identifikasi masalah. Ini belum benar ya. Ini karena dia belum mengikuti panduan. Jadi habis latar belakang ada identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan, tujuan, identifikasi latar belakang, identifikasi, batasan, perumusan, tujuan, definisi operasional, manfaat. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ini harus sama kayak di panduan penulisan proposal dan tugas akhir di Prodi Biologi. Nah, terus di latar belakang, ini kalian menuliskan outline-nya. Apa aja yang mau dijelasin di latar belakang. Latar belakang tuh biasanya maksimal cuma 2 halaman ya. Maksimal 3 halaman ya, teman-teman. Jadi, nanti kalau di ini punyanya Mbak Nafi ini, latar belakang nanti dia mau menjelaskan pengertian singkat menstruasi, aktivitas fisik yang dimaksud kayak apa. Jadi aktivitas fisik ini merupakan variabel bebasnya dia. Judulnya dia tuh, maaf saya lupa ya, judulnya dia tuh hubungan antara aktivitas fisik dengan gangguan siklus menstruasi pada sivitas akademika UAD. Nah, jadi di latar belakangnya dia akan menjelaskan secara singkat mengenai menstruasi itu apa, terus aktivitas fisik itu apa, panjang siklus menstruasi itu berapa, tapi ini saya edit ya, diganti jadi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi, singkat aja. Terus nanti penelitian-penelitian relevan. Jadi penelitian apa yang sudah dilakukan mengenai topik ini, gitu. Kenapa harus ada penelitian yang relevan? Ini untuk melihat kebaruan penelitianmu, gitu. Jadi kalau udah banyak dilakukan, nggak ngapain penelitian lagi, gitu kan? Jadi memang setiap penelitian itu meskipun secara garis besar sama, tetap harus ada modifikasinya, harus ada ya kebaruannya, ada unsur baru, gitu. Nah, nanti akan bisa terlihat dari penelitian relevan. Ini kalau yang di proposal-proposal yang udah levelnya lebih tinggi ya, ini namanya state of the art. Jadi nanti apa sih penelitian yang udah dilakukan di topik penelitianmu ini, kayak gitu. Terus, ini suara saya masih kedengeran ya?
Masih, Bu. Oke. Terus nanti dia juga akan menjelaskan maksud atau urgensi dari penelitian ini. Kenapa penelitianmu ini penting? Ini harus di state. Kalian harus buat statement, harus buat pernyataan. Kenapa penelitianmu itu penting? Nah, di latar belakang dia bakal nulis ini. Terus masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini adalah rincian apa aja yang mau dijadikan, apa aja yang mau kalian tulis di tinjauan pustaka. Berhubung judulnya dia itu adalah aktivitas fisik, variabel bebasnya aktivitas fisik, variabel terikatnya adalah gangguan siklus menstruasi, maka dia nulis dulu, yang objeknya dulu yang ditulis ya. Objeknya adalah gangguan siklus menstruasi, berarti menstruasi menjadi bab pertama, gitu. Bab 2A, menstruasi. Di menstruasi, ini dia mau menjelaskan apa saja. Ada pengertian menstruasi, siklus menstruasi, fase, mekanisme fisiologis, dan seterusnya. Kemudian dia menjelaskan aktivitas fisiknya sebagai variabel bebas. Variabel bebasnya, pengertian aktivitas fisik itu apa, jenis aktivitas fisik itu apa, dan seterusnya. Terus dia juga akan menjelaskan hubungan aktivitas fisik dengan siklus menstruasi, teorinya gimana. Gitu. Terus di bab 3 dia akan nulis kayak gini. Bab 3 metodologi, A itu ada jenis, B lokasi, dan seterusnya ini ada di panduan. Itu jadi pekan depan ini sudah harus jadi. Ini nanti masuknya ke nilai tugas komponen. Jadi kalian tiap pekan akan ada tugas, teman-teman. Akan bikin progres. Nah, Mas Dede udah garuk-garuk, pusing lah ini aku. Tugas semua kerjaan, gitu ya. Jadi, ini pekan depan, outline-nya ini udah harus jadi. Terus besok, karena ada 30 orang, saya kan nggak mungkin akan ngecek satu-satu ya. Jadi besok akan saya sampling. Jadi kita kerjanya gini, supaya kita hemat dan efisien waktunya. Besok, pekan depan, kalian udah harus punya outline-nya. Terus besok akan saya random ya, saya panggil misalnya Mbak Risma, Mbak Alia, Mbak Sekar, sembarang lah. Terus nanti saya panggil, saya minta untuk share screen gitu, supaya kita bisa lihat sama-sama outline yang dia buat kayak apa. Terus nanti dari situ saya akan memberikan masukan-masukan apa aja. Sembari saya memberikan masukan, kalian lihat outline kalian sendiri. Dan yang kesalahannya sama, atau mendapatkan kira-kira masukan yang sama, itu kalian ganti. Bisa dicerna nggak maksud saya? Ibu izin bertanya. Monggo. Outline maksudnya kayak gambaran garis besar atau udah isian ya, Bu? Ini share screen-ku ini kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan. Cuma Kayak saya gini masih bingung. outline. Berarti lebih ke gambaran gitu ya, Bu? Outline itu gambaran. Jadi cuma apa ya? Kerangka dulu gitu, Mas. Oh, saya pikir udah isi, Bu. Enggak, Mas. Kalau bikin isi dulu, kita pusing nanti. Kamu nggak akan terarah. Jadi, kenapa kalau saya pribadi sih ya, kenapa kalau saya mau bikin proposal, saya bikin outline dulu, karena ini yang akan memandu saya gitu. Ini panduan saya. Kalau saya langsung bikin, misalnya, saya bikin judul, terus saya bikin latar belakang. Nanti pasti akan, omongan saya akan kemana-mana. Ketika membahas latar belakang, nggak fokus gitu loh. Karena saya nggak punya panduan. Nah, oleh karena itu saya bikin panduan saya sendiri. Jadi saya bikin outline, nanti saya cari tahu apa aja yang mau saya jelaskan di sini, apa aja yang saya mau jelaskan di sini gitu. Termasuk di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kalau diturutin kamu textbook masuk, Mas. Tapi kan nggak gitu caranya kan? Kita harus memilah-milah mana yang penting dan relevan dengan penelitian kita toh. Nah, jadinya itulah yang nanti kita masukkan di sini. Jadi, pekan depan kalian udah punya outline ini, terus nanti akan kita bahas ya, mana outline mana yang harus diperbaiki, mana yang sudah betul kayak gitu. Nanti di pekan ketiga kalian baru mulai nulis pendahuluan. Bisa dimengerti? Oke. Bisa. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Monggo. Kalau untuk latar belakang itu kan kalau di ibu kan langsung pengertian ini. Kalau misalkan dibikin konsep. Nggak kedengaran Mbak Dinda. Oke, saya tulis aja ya, Bu. Ya, ditulis boleh.
Ibu kalau saya berbicara kedengeran nggak Ibu? Kedengeran Mbak, ini masih Mbak Dinda nggak? Ya, gimana? Sudah kedengar belum Bu? Kedengeran? Gimana? Oke. Contohnya kayak gini Bu, kan di situ Ibu mencontohi latar belakang kan kayak pengertian, yaitu membahas satu langsung bikin koma, terus bahas apa lagi. Kalau misalkan di latar belakang itu ditulis kayak seperti mau membahas satu apa, dua apa, lebih di poin-poin gitu bisa nggak Bu? Boleh, boleh. Outline tuh itu Boleh. cuma panduan, sembarang aja formatnya. Oh, Tapi yang oke. harus yang harus sama itu poin ininya Mbak, subbab-subbabnya. Jadi misalnya di bab 1 itu subbabnya ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada batasan. Nah, itu harus ada. Kedengeran nggak Mbak Dinda? Mbak Bu, tadi sinyalnya turun. Boleh diulang nggak Bu? Oke, jadi yang saya tekankan di outline itu adalah subbab-subbabnya itu harus ada semua Mbak Dinda. Misalnya di pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang ya, A. Terus B ada identifikasi masalah, C ada batasan masalah, D ada rumusan, E tujuan, F definisi operasional, G manfaat. Nah, itu harus ada semua tuh di situ. Nah, tapi kan yang nanti penjelasannya panjang kan di bagian latar belakang ya. Karena kalian kan cerita. Nah, makanya apa yang mau kalian ceritain itu di poin di situ. Mau nulisnya pakai ABC, mau poin-poin, mau di koma-koma, nggak masalah. Terserah. Yang penting poin yang mau dijelaskan, yang mau diketik di bagian latar belakang, itu tertulis di situ. Itu Mbak Dinda? Oke Bu, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya anggap jelas ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sepertinya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya Allah, nggak kerasa udah habis juga waktunya. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga teman-teman berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu.